Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Radio Jurig. Alangkah lebih baiknya buat yang baru menemukan Radio Jurig, bantu di subscribe dan dipijit tombol loncengnya. Terima kasih. Kita langsung aja ke ceritanya. Kali ini ada cerita Radio Jurig yang memiliki judul Anjir Darah. Selamat mendengarkan. Pada suatu sore, sebuah truk melaju dengan deras. Si supir tampak kesulitan berusaha mengendalikan truk yang menjadi liar. Truk ini mengalami masalah pada pedal gasnya saat melaju pada gigi keempat dengan kecepatan 80 km per jam. Padahal gas tidak kembali ke posisi semula hingga di sebuah kelokan ke arah kiri yang merupakan jalan menurun. Seharusnya truk melambatkan kecepatannya, namun tak bisa. Truk itu malah menghantam telak sebuah mobil Avanza yang datang dari arah berlawanan. Supir truk bermaksud menghindari menyeruduk kendaraan di depannya dan menghindari sebuah warung nasi di sisi kiri jalan. Avanza yang ukurannya tidak seberapa dibandingkan dengan truk tentu saja hancur bagian depannya, bahkan terseret beberapa meter. Penumpang dalam Avanza itu tewas seketika di tempat. Pengemudi dan temannya yang duduk di bangku sebelahnya. Ternyata di belakang Avanza itu ada pengendara motor repo yang naas, seorang remaja laki-laki. Laki-laki berusia 20 tahun. Ia ikut serta bersama motornya di kolong mobil Avanza. Tio, inisial Tio, sudah seminggu lebih di kota Malang. Ia sedang liburan kuliah. Sebenarnya keluarganya juga baru sekitar 7 bulan di Malang. Ayahnya seorang tentara dipindahkan tugasnya. Sebelum mereka tinggal di kota Semarang, ketika keluarganya pindah ke rumah dinas, Tio tidak turut serta dikarenakan kuliah di Semarang. Pada liburan itu, Tio mengajak serta teman kuliahnya yang bernama Dios. Ia mengisi hari-harinya selama berlibur dengan berjalan-jalan mengendarai mobil berkeliling wilayah Malang dan sekitarnya, sekedar menyenangkan mata dan melihat-lihat sesuatu yang baru. Rute jalan kali ini sedikit keluar kota Malang ke wilayah Kape, yang mana sore itu terjadi kecelakaan. Posisi mobil Tio pada detik-detik menjelang kejadian adalah persis di belakang truk yang menabrak. Melihat dengan langsung dengan mata kepala sendiri saat berlangsung kejadian membuatnya menepikan mobil di lorong pula karena rasa penasaran memastikan apa yang sebenarnya terjadi. Terlihat orang-orang berkerumun mengantri Avanza. Tio dan Dios juga turut menghampirinya. Mereka menyaksikan pemandangan yang sangat mengenaskan. Pengendara dan rekannya terjepit di dashboard mobil. Sekujur tubuh korban tampak basah dengan noda-noda darah yang segar. Pecahan beling, entah dari Avanza atau dari truk, terlihat berserakan di sekitar tempat kejadian. Beberapa orang lainnya
mengamankan si sopir truk. Di kolong Avanza itu terlihat motor, namun entah di mana pengendaranya. Lalu ada seorang bapak-bapak menegur Tio. Mas, yang bawa mobil Yaris itu ya?" katanya sambil menunjuk ke arah mobil Tio. "Iya Pak." "Kenapa?" "Masnya enggak kenapa-kenapa." "Saya enggak kenapa-kenapa Pak." "Mas bisa minta tolong Mas?" lanjut si bapak. "Iya Pak, ada apa?" "Ada korban lagi sebenarnya. Yang naik motor kondisinya udah gawat. Kelihatannya Mas harus buru-buru dibawa ke rumah sakit. Nunggu ambulan lama, bisa diantar sama Masnya?" Tio sejenak diam, terpaku atas permintaan si bapak. Lalu ia menatap ke arah Dios. Dios memberi kode menggelengkan tanda tidak setuju. Sebenarnya Tio juga merasa ragu jika harus membawa korban kecelakaan ke dalam mobilnya. Namun di sisi lain ia ingin juga membantu. Akhirnya Tio mengiyakan permintaan si bapak. "Ayo bawa korban ke mobil Yaris Mas," teriak si bapak kepada orang-orang yang ada di lokasi. "Serius kamu yo? Bakal panjang urusannya loh," kata Dios. "Abis gimana bro? Kasihan juga kan." Akhirnya korban kecelakaan, yaitu pengendara motor, sudah di dalam mobil Yaris Tio di kursi belakang. Si bapak tadi dan seorang lagi turut juga mengantarkan ke rumah sakit. "Di mana rumah sakit terdekat sini Pak?" tanya Tio. "Ke rumah sakit PH Mas, saya tunjukkan jalannya." Selama di perjalanan, si korban terus mengerang kesakitan. "Aduh sakit ya, sakit." "Sabar ya Mas, sebentar lagi sampai rumah sakit," hibur si bapak kepada korban. Rumah sakit dimaksud memang tidak seberapa jauh dari lokasi. Namun di perjalanan si korban sudah tidak mengerang dan tidak bergerak lagi. Saat tiba di UGD, ternyata korban telah meninggal di perjalanan. Diparkirkan mobil saat hendak pulang. Tio melongok ke kursi belakang mobilnya. Ada noda merah. Dugaan Tio dan Dios itu adalah darah si korban karena tercium bau anyir. Di samping itu juga terlihat sedikit cairan putih kental. "Itu cairan apa ya?" tanya Tio kepada Dios. "Embuh aku." "Nggak tahu aku. Cairan otaknya kayaknya." Makanya kataku jangan diangkut." "Loh, piye toh? Aku juga nggak nyangka bakal begini. Tak kira korbannya tidak sekarat. Yo mosok aku nolak dimintain tolong. Kamu juga kalau di posisiku pasti kamu bingung. Serba salah," kata Tio. "Baunya jadi anyir mobil kamu yo. Bawa ke pencucian steam dulu," saran Dios. Tio setuju dengan usulan temannya. Ia langsung mencari tempat pencucian mobil. Sampai di tempat pencucian mobil, Tio meminta kepada petugas yang mencuci agar bagian kursi belakang dicuci juga dengan banyak sabun serta pewangi. Selesai mobil dicuci, Tio dan Dios pun bersiap kembali pulang ke rumah keluarga Tio. Mereka bersyukur bau anyirnya telah berganti wangi aroma jeruk sintetik dari tempat pencucian mobil. Setibanya di rumah, Tio menceritakan semua kejadian itu ke keluarganya.
Mendengar cerita Tio, ibunya sangat khawatir. Namun Tio meyakinkan bahwa dirinya baik-baik saja. Sejak kejadian kecelakaan itu, Tio jadi enggan berjalan-jalan sore melihat kota Malang lagi. Lagi pula pikirannya, sehari lagi ia mesti kembali ke Semarang karena perkuliahan akan segera berlangsung. Hari kepulangan pun tiba. Dengan mengendarai mobil nyaris, Tio berangkat dari Malang pukul 4 sore. Sengaja ia berangkat sore dengan pertimbangan lebih santai juga. Sesampainya di Semarang nanti pasti sudah malam. Ia pun bisa langsung istirahat dan tidur. Di tengah perjalanan, waktu menunjukkan pukul 8 malam, Tio mengendarai mobil dengan kecepatan sedang sambil mendengarkan musik, sedangkan Dios tidur di kursi sebelahnya. Tiba-tiba hidung Tio mencium sesuatu yang ia kenali beberapa hari terakhir. Yos bangun, kata Tio kepada Dios. Opo, minta ganti nyepir? Enggak, kamu nyium sesuatu tidak? Dios terlihat menggendus-gendus, mencoba menangkap bau yang dimaksud Tio. Loh, iki kalau ndak salah ambune. Loh, ini kalau tidak salah baunya. Tio dan Dios sedang bertatapan. Tidak salah, mereka berdua mencium bau anyir darah. Bau yang hanya beberapa hari lalu mereka cium karena mengangkut korban kecelakaan yang akhirnya meninggal di dalam mobil Tio. Hari berikutnya saat itu di Semarang, setiap Tio mengendarai Yaris, bau anyir darah menyeruak pada hidungnya. Seisi dalam mobil Tio merasa stres dengan kondisi tersebut. Dia sudah coba menaburkan bubuk kopi yang konon bisa menghilangkan bebauan yang tidak sedap. Tetap saja bau anyir darah tidak mau pergi. Sampai-sampai ia bela-belain mengganti jok mobilnya sekaligus karpet bagian belakang, tetapi tetap saja bau anyir darah tercium. Anehnya, bau anyir darah itu hanya tercium santer jika hari menjelang maghrib sampai sepanjang malam hari. Akhirnya Tio memilih tidak menggunakan mobilnya apabila hari sudah menjelang malam. Nyalinya ciut juga. Saat pulang kuliah pun biasanya ia tenang-tenang saja jika harus pulang malam karena ada jadwal kuliah malam atau lanjut nongkrong bersama teman-teman. Dikarenakan keadaan itu, ia juga selalu segera meninggalkan kampus agar tiba di rumah sebelum waktu maghrib. Meski menghindari mobilnya saat hari masih terang pun hatinya tidak tenang karena merasa was-was dikarenakan baunya masih tercium walau tidak sesanter malam hari. Jika ia tahu ada jadwal kuliah malam atau kegiatan kampus lainnya yang mengharuskan ia pulang malam, ia memilih naik motor atau sesekali menebeng Dios. Hingga suatu waktu saat Tio membawa mobil ke kampus, teman dekatnya yang lain yang sebenarnya diam-diam ia taksir memintanya untuk mengantarnya ke mall. Ada barang yang ingin dicari katanya. Tentu saja dia tidak bisa menolaknya. Namanya juga cewek. Jarang sekali jika belanja, katakanlah baju, langsung mendapatkan yang cocok yang dicarinya. Selesai terus pulang,
mesti dicoba dulu, dibanding-bandingkan dengan pilihan lainnya. Kalau belum sreg juga beralih mencari ke toko lainnya. Masih belum cocok juga beralih ke toko satunya. Dan terkadang absurd, setelah berkeliling ke sana kemari, akhirnya pilihannya jatuh kepada baju yang pertama kali dicobanya. Itulah yang dialami Tio hari itu saat menemani Lala. Saat menjelang sore, ia melirik jam tangannya sudah pukul 5 sore. Kalau tidak pakai area muter-muter jam 3 juga sudah selesai. Tio, kamu mau kan sekalian antar aku pulang ke rumah, pintanya. Sangat manja kepada Tio. Mau, jawab Tio sambil senyum. Tapi dalam hatinya berkata, mampus aku, pulang bakal kemalaman nih. Sampai di rumah Lala sudah sedikit lagi mulai menjelang maghrib. Mau mampir dulu ke rumahku, tanya Lala. Nanti ajalah, lain kali. Aku banyak tugas kuliah, jawab Tio beralasan. Oh gitu, ya udah, makasih ya. Sampai ketemu besok di kampus. Tio langsung tancap gas. Perasaannya tidak enak. Pukul 7 malam ia masih di jalan. Sebentar lagi sampai rumah. Demikian ia menggerutu dirinya sendiri. Semua akan baik-baik saja. Baru saja dia berpikir demikian, bau yang dia sangat tidak harapkan tercium kembali. Bau anyir darah. Ya ampun, jangan-jangan, tolong, jeritnya dalam hati. Ia lalu memilih-milih lagu kesukaannya pada tip mobilnya yang ia bisa nyanyikan demi mengalihkan rasa parno tersebut. Benarnya, sedari tadi pun ia menyetel radio hanya lagu-lagu yang diudarakan oleh stasiun radionya. Acak dan kurang akrab di telinga. Pada lagu pilihannya ia membesarkan volumenya, kemudian ikut bernyanyi kecil. Sia-sia pikirannya tidak teralih. Bau anyir darah tetap santer tercium. Seolah-olah ada cipratan darah yang menempel di ujung hidungnya. Lalu di antara untayan lagu ia mendengar suara lain. Kepalanya dimiring-miringkan untuk memperjelas suara apa itu dan berasal dari mana. Pikiran Tio takut, ia bingung akan sumber suara. Apakah dari lagu yang sedang diputar atau dari sumber lainnya? Lalu ia mengecilkan volume tipnya yang di mobil. Terdengarlah dengan jelas suara seseorang sedang mengeram dari kursi belakang mobilnya. Aduh, sakit. Tio sangat terkejut. Jantungnya berdekap keras. Kemudian melirik spion tengah dalam mobil. Ia tak percaya dengan apa yang kedua matanya tangkap. Ada seseorang duduk di belakang. Ia yakin sadari tadi pulang dari mall tidak seorang pun yang menebeng diam-diam. Hanya dia dan Lala. Lala pun ketika mengantar Lala sampai rumah, tinggal dia seorang. Lalu Tio melirik lagi ke kaca spion untuk mencoba menegaskan. Ia melihat ada seorang laki-laki sedang duduk dengan kepala berdarah bercampur cairan berwarna putih. Di sisi kiri kepala orang itu terlihat darah yang paling banyak keluar mengucur. Tio ketakutan setengah mati, namun ia berusaha mengendalikan diri agar tidak terjadi kecelakaan mobilnya.
Sebenarnya ia ingin segera menepi dan pergi kabur meninggalkan mobilnya begitu saja. Namun mengingat rumah tidak seberapa jauh lagi, ia tetap bertahan menjalankan mobilnya. Sampai di rumah dengan sembarangan dia parkirkan mobilnya di depan pagar rumahnya, lalu masuk ke dalam rumah dengan terbirit-birit. Tio mengabari kejadian yang menimpanya kepada orang tuanya di Malang. Orang tuanya meminta agar ia beserta mobilnya ke Malang di hari Sabtu pagi. Ia ditemani Dios pun berangkat ke Malang. Sampai Malang sudah menjelang sore. Tio menjumpai orang tua dan adiknya sudah menunggu di teras rumah. Ada dua orang yang Tio tidak kenal bersama mereka. Yang satu dari perawakannya laki-laki berusia sekitar 30 tahunan. Seorang lagi bapak-bapak berpenampilan laksana pemuka agama, memakai baju koko, mengenakan celana bahan berwarna coklat dan memakai peci. Di saku baju koko bapak tersebut terselip sebuah tasbih. Ayahnya memperkenalkan kedua orang itu kepada Tio. Ternyata bapak itu adalah orang pintar yang bisa membantu orang dengan masalah gangguan makhluk halus. Sedangkan orang yang satu lagi mengantarnya saat memperkenalkan diri. Bapak Tio itu menyebut panggilan dirinya Mbah Sastro. Lalu Tio menceritakan semua kejadian-kejadian yang ia alami di Semarang. Jadi persis hari Kamis malam kemarin, Mbah, ada penampakan di belakang mobil saya, terang Tio. Oh lah, yo pantes. Aku saiki ngelihat ono orang duduk ning buri mobilmu. Tak kira koncomu nunggu di mobil, respon Mbah Sastro. Pantas sekarang aku melihat ada orang yang duduk di belakang mobilmu. Kirain teman kamu menunggu di mobil. Mendengar paparan Mbah Sastro, wajah Tio dan Dios berubah pias. Yo wis, sebada sholat maghrib aku minta dia supaya pulang, kata Mbah Sastro. Ya sudah, setelah sholat maghrib aku minta dia supaya pulang. Setelah menunaikan sholat maghrib, Mbah Sastro minta disediakan air putih segelas besar. Lalu ia duduk bersila. Gelas berisi air itu diletakkan di depannya. Ia membacakan doa-doa yang kemudian ia tiupkan ke airnya. Mbah Sastro lantas menghampiri mobil Tio, yang lainnya hanya menyaksikan dengan mengambil jarak dari mobil. Mbah Sastro membuka pintu mobil bagian belakang, lalu duduk dan kembali ia terlihat membacakan doa-doa. Pemandangan selanjutnya, ia seperti sedang bercakap-cakap dengan seseorang setelah air dalam gelas itu diciprat-cipratkan ke bangku belakang, juga ke bagian depan. Akhirnya ke seluruh bodi mobil. Sudah nak Tio, aku sudah minta dia pulang. Baik-baik. Sekarang mobilmu sudah bersih, tidak bakal ada yang gangguin lagi, kata Mbah Sastro. Beneran Mbah? Insya Allah. Benar saja, semenjak itu saat bau anir darahnya hilang, tidak tercium sama sekali. Dan meskipun awalnya was-was saat mengendarai mobilnya di malam hari, ternyata bau anir, suara orang mengerang, kesakitan, dan penampakannya juga hilang semuanya. Selesai. Semoga cerita Radio Jurig yang memiliki judul Anyir Darah bisa bermanfaat dan bisa dijadikan sebuah pengalaman buat teman Radio Jurig semuanya.
Alangkah lebih baiknya sebelum meninggalkan Radio Jurig, bantu di subscribe dan dipijit tombol loncengnya. Terima kasih agar bisa mengikuti cerita-cerita Radio Jurig yang lebih seram lagi. Buat teman Radio Jurig semuanya, selamat beraktivitas dan tetap semangat.